Pajak Hijau untuk Pariwisata Berkelanjutan dan Pemulihan Lingkungan pada Era Normal Baru di Indonesia oleh Joshua Ivan Winaldi Simanukhalid dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Hak mendasar dalam berwisata di seluruh dunia harus dipenuhi bagi 3 kalangan, yaitu penyandang disabilitas, masyarakat lanjut usia, dan keluarga yang membawa anak-anak. Pandemi virus COVID-19 menjadi momentum yang mengharuskan sektor pariwisata bertransformasi secara besar-besaran pada akses pariwisata yang tidak hanya nyaman, ramah, dan mudah, namun juga aman dan terlindungi dari ancaman virus COVID-19. Sehingga tidak hanya memenuhi hak mendasar bagi 3 kalangan, sektor pariwisata dituntut untuk mampu menghadapi tantangan pandemi di era normal baru ini. Berdasarkan United Nations World Tourism Organization, pariwisata berkelanjutan ini memiliki 9 indikator utama, yaitu kelangsungan ekonomi, kesejahteraan lokal, kualitas pekerjaan, modal sosial, pemenuhan permintaan pengunjung, kontrol lokal, ramah bagi komunitas, kaya budaya, integrasi fisik, keragaman biologis, efisiensi sumber daya, dan ramah lingkungan. Di era normal baru, sektor pariwisata harus mengedepankan aspek keselamatan manusia dan wisatawan atau people-centered tourism. Contoh konkret perwujudan 9 indikator ini dilakukan di Taiwan dan Thailand. Di Taiwan, terdapat fasilitas sarana transportasi umum untuk penyandang disabilitas berupa sepeda motor dengan desain khusus bagi kaum disabilitas, bus dengan lantai yang rendah, bus khusus untuk rehabilitasi, penguatan fungsi trotoar, dan penyediaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, hingga proyek konstruksi parkir untuk penyandang disabilitas. Di Thailand, The Tourism Authority of Thailand pernah menyusun konsep untuk mendukung pariwisata hijau di Thailand, yang bernama The Seven Greens Concept, yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mempromosikan corporate social responsibility yang menggait seluruh pihak kepariwisataan di Thailand. Sementara itu, fasilitas khusus yang diperlukan di era normal baru ini adalah fasilitas-fasilitas sesuai protokol kesehatan yang harus dijalankan, yaitu penyediaan tempat mencuci tangan, sabun cuci tangan, air bersih, dan cairan desinfektan. Selain itu, perlu adanya penyediaan alur dan pembatasan jumlah kunjungan, petugas khusus untuk mengecek suhu tubuh pengunjung, dan petugas medis atau asisten yang siap menangani kondisi-kondisi tertentu di area pariwisata. Pulau Bali dinilai memiliki kesadaran kolektif yang lebih baik terkait kedisiplinan menjaga aturan dan protokol kesehatan ini. Budaya dan kearifan lokal yang telah lama hidup di masyarakat Pulau Dewata ini untuk selalu menjaga dan merawat tradisi, budaya, dan lingkungan menjadi salah satu kunci keberhasilan masyarakat dalam melindungi diri dan sesama dari ancaman pandemi virus COVID-19. Lantas, bagaimana dengan upaya pembiayaan akan fasilitas-fasilitas ini? Bagaimana konsep dasar yang dapat dilakukan untuk melakukan penyediaan atas fasilitas ini? Berdasarkan laporan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN per bulan Januari hingga Mei 2019 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan sektor pertambangan, industri, dan konstruksi dan real estate berturut-turut sebesar Rp28,9 triliun, Rp132,35 triliun, dan Rp30,92 triliun. Resiko kerusakan lingkungan dari ketiga sektor ini yaitu kerusakan terumbu karang karena kapal pengangkut batu bara, deforestasi, dan pembakaran lahan kelapa sawit yang menyebabkan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati dan hewan-hewan langka. Selain itu, juga terdapat pembuangan emisi CO2 dan pembakaran batu bara dan adanya penggunaan kendaraan dan mesin bermotor non-ramah lingkungan yang melebihi batas dalam proses konstruksi. 3 sektor ini yang berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Demikian, konsep pajak hijau ini telah relevan untuk diterapkan di Indonesia, bahkan tak hanya kepada 3 sektor tersebut, namun juga seluruh sektor yang berdampak bagi lingkungan. Pada dasarnya, pajak hijau adalah pendapatan pajak yang menyertakan aspek lingkungan. Bentuk pajak dan retribusi terkait lingkungan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air tanah dan air permukaan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung lawalet, serta berbagai bentuk retribusi daerah seperti retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin gangguan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil riset dan penelitian dari OECD tahun 2016, pendapatan pajak terkait lingkungan di Indonesia sebesar 0,8% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Angka ini termasuk kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Demikian, diperlukan langkah-langkah yang strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan penerapan mekanisme Green Tax di Indonesia. Pertama, menyusun dan menetapkan regulasi perpajakan yang tepat dan sedini mungkin yang dapat mempertimbangkan aspek ekonomi di masa pandemi, terutama selaras dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dengan payung hukum yang jelas dan berkeadilan, pemerintah pusat dan daerah dapat berfokus dalam menerapkan pajak hijau bagi wajib pajak. Selain itu, wajib pajak, fiskus, serta entitas usaha lainnya dapat terjamin dengan adanya regulasi hukum sehingga terlindungi dari segala tindak kejahatan hukum. Kedua, mekanisme pemajakan yang tepat. Sistem yang diberlakukan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek-aspek CSR yang wajib dilakukan oleh wajib pajak.
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan CSR wajib pajak berupa pemungutan atau pembayaran pajak hijau. Pajak hijau ini nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan pemulihan kerusakan lingkungan dan penyediaan fasilitas-fasilitas khusus sesuai protokol kesehatan di tempat-tempat pariwisata. Ketiga, penyediaan instrumen-instrumen pemungutan atau pembayaran pajak yang matang yang mengikuti perkembangan teknologi terkini. Aplikasi, laman daring, dan produk-produk digital lainnya sangatlah diperlukan dalam menunjang proses pemungutan atau pembayaran pajak hijau ini. Dengan cepat dan mudahnya akses secara digital ini, tentu potensi pajak hijau ini akan semakin cepat digali dan dapat diterapkan di masyarakat atau wajib pajak. Keempat, sosialisasi dan edukasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum terkait penerapan pajak hijau, agar tidak terjadi miskonsepsi dan kesalahpahaman terkait pajak yang diberlakukan. Perlu adanya pemahaman yang mendalam bahwa dengan adanya green tax ini bukan berarti sektor-sektor pertambangan, industri, dan konstruksi dan real estate atau sektor-sektor lainnya dapat dengan sewenang-wenangnya membayar pajak untuk merusak lingkungan. Justru sebaliknya. Pajak hijau ini semakin meningkatkan kesadaran sektor usaha dan ekonomi untuk terus berinovasi dalam memperbaiki kualitas usahanya demi lingkungan hidup yang lebih baik. Sosialisasi dan edukasi intensif di kalangan entitas usaha dan aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk mengatasi problematika yang mungkin akan terjadi dan memberikan kesadaran penuh akan tujuan pajak hijau untuk pemulihan lingkungan dan pariwisata berkelanjutan di tanah air. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak dan masyarakat Indonesia. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah daerah serta lembaga-lembaga di bawahnya, wajib pajak dan seluruh lapisan masyarakat dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengawasi penerapan pajak hijau. Tidak hanya itu, kepedulian dan keterlibatan rasa yang sama dari seluruh pihak akan pemulihan kehidupan yang lebih baik menjadi tanggung jawab bersama demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata dan pemulihan lingkungan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Pajak kita untuk kita. Salam lestari.